Oke, coba deh kalian lihat mobil di depan kami ini. Secara tampilan, dia kayak datang dari film fiksi ilmiah yang kesasar di parkiran mall Jakarta. Tapi yang bikin gila bukan cuma mukanya, melainkan apa yang ada di balik kulitnya. Bayangin, mobil ini punya teknologi PHEV yang bikin Chery Tiggo 8 SHE tiba-tiba kerasa kemahalan. Padahal SUV ini adalah hasil selingkuh teknologi antara Geely dan Volvo yang Anda tahulah bagaimana build quality-nya. Jadi, apakah ini adalah SUV China rasa Swedia yang paling masuk akal buat dibeli sekarang? Mari kita bedah si Geely Stareye EMI ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Blitz. Hari ini kita kedatangan tamu yang bikin banyak orang penasaran, Geely Stareye EMI. Geely itu ibarat mantan yang dulu pergi pas lagi sayang-sayangnya, sekarang balik lagi dengan penampilan yang jauh lebih glow up dan bawa mahar teknologi yang gak main-main. Kita mulai dari depannya dulu. Jujur, muka Stareye ini kalau kalian lihat di spion tengah, bakal berasa kayak dikejar pesawat Starship-nya Elon Musk. Agresif banget. Grillnya itu nggak kayak mobil bensin konvensional yang punya lubang gede mangap, tapi dia pakai desain titik-titik yang mereka sebut ripples of light. Mewah tapi tetap berasa teknis. Lampu depannya, wah ini bintang utamanya. Dia punya LED run-through yang memanjang dari kiri ke kanan. Kalau malam, ini sih bakal jadi pusat perhatian di lampu merah. Uniknya, lampu utamanya itu ngumpet di bagian bumper. Jadi kalau mati lampunya, kelihatan kayak air intake biasa. Trik desain yang bikin mukanya makin bersih atau clean. Turun ke bumper bawah, ada aksen hitam piano yang bikin tampilannya nggak terlalu polos. Sedikit sporty tapi nggak norak kayak pasang body kit tambahan di bengkel variasi. Sekarang kita geser ke samping. Hal pertama yang saya sadari adalah siluetnya. Dia punya tarikan garis bahu yang tinggi, bikin mobil ini kelihatan kekar bin berotot. Proporsinya juga pas, nggak kelihatan kegemukan di bagian pantat, dan pilar D-nya dibuat agak melandai, memberikan kesan ala-ala coupe SUV tapi tetap fungsional. Nah, velgnya ini ukurannya 19 inci. Desainnya palang 5 yang tertutup sebagian buat ngejar aerodinamika. Karena ya, ini mobil efisiensi, hambatan angin itu musuh utama. Ban yang dipakai juga profilnya pas, nggak terlalu tipis yang bikin pinggang pegel, tapi tetap enak dipandang. Cladding hitam di spakbor juga nggak terlalu tebal, jadi elegan. Pindah ke belakang, ini bagian favorit kami setelah lampunya. Desain lampu belakangnya itu vertikal, tapi ada garis horizontal yang nyambung di tengah. Mirip-mirip Cadillac ya. Tapi tunggu, kalau Anda perhatiin detailnya, efek lampunya itu kayak kristal. Pas nyala bener-bener berasa mobil mahal yang harganya di atas 1 miliar rupiah. Bumper belakangnya cukup simpel dengan diffuser tipis. Untungnya Geely nggak kasih knalpot palsu yang norak. Semuanya rapi, tersembunyi dengan elegan di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke interior. Pas buka pintu, bau mobil baru yang biasanya bau plastik murah itu nggak ada. Materialnya banyak yang soft touch dan suede. Kursinya ini yang mereka banggain banget, namanya 8-layer marshmallow seat. Dan beneran, pas didudukin rasanya kayak dipeluk gebetan. Empuk tapi tetap menopang badan. Kabinnya berasa lega banget berkat wheelbase yang hampir 2,8 meter. Ruang kaki di belakang itu luasnya keterlaluan, bisa buat main futsal. Oke, Kamil bye, tapi emang luas. Dashboardnya minimalis banget, hampir nggak ada tombol fisik. Semua dipindahin ke layar raksasa di tengah yang ukurannya 15,4 inci. Gede banget, kayak pasang iPad Pro di mobil. Layar ini pakai sistem operasi Flyme Auto. UI-nya cakep, smooth banget kayak HP flagship. Nggak ada ceritanya layar nge-lag pas kita lagi buru-buru mau nyalain AC. Ngomongin hiburan, sistem audionya pakai Flyme Sound dengan 16 speaker. Ada speaker di headset juga loh, jadi kalau kalian dengerin lagu, suaranya berasa bisikan di telinga. Fiturnya lengkap kap-kap. Ada swivel 2 yang punya 14 fungsi.
Mau adaptive cruise control sampai lane keeping assist, semuanya ada dan sensornya sensitif tapi nggak kagetan. Ada juga fitur panoramic sunroof yang ukurannya gede banget. Kalau kalian lagi camping, lihat bintang dari dalam mobil ini berasa makin romantis. Sekarang bagian teknis, performanya. Mesin 1,5 liter turbonya itu sebenarnya cuma pembantu. Tugas utamanya adalah jadi generator buat ngisi baterai dan bantu motor listriknya. Tenaga kombinasinya itu berasa instan. Injek gas dikit, mobil langsung meluncur tanpa drama transmisi yang mikir dulu. Rasanya mirip bawa mobil listrik murni. Klaimnya, konsumsi bensinnya bisa sampai 40 km per liter kalau baterainya penuh terus. Bahkan, jarak tempuh totalnya bisa tembus 1000 km. Jakarta Solo pulang pergi gak perlu antri SPBU. Oh ya, suspensinya. Karena ada darah Volvo di platform GEA ini, bantingan suspensinya itu dewasa banget. Antara nyaman tapi tetap stabil pas dibawa nikung agak kencang. Ada sedikit gejala body roll khas SUV tinggi, tapi masih sangat terkontrol. Setirnya juga cukup komunikatif buat ukuran mobil yang penuh dengan asisten elektronik. Satu hal yang saya agak kurang suka, mungkin soal suara mesinnya pas lagi kerja keras ngisi baterai. Masih kedengeran sedikit gerungan masuk ke kabin, tapi tipis banget sih. So, dengan harga di kisaran 500 jutaan, Geely Starai EMI ini benar-benar jadi perusak pasar. Dia kasih teknologi PHEV yang lebih canggih dari kompetitornya. Kalau Anda cari SUV yang tampilannya futuristik, fiturnya bejibun, dan pengen ngerasain sensasi mobil listrik tapi masih takut kehabisan baterai, mobil ini jawabannya. Geely beneran balik buat menang, bukan cuma sekedar mampir.